Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita menghendaki agar hidup kita ini penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidup itu adalah hidup yang tidak saja mendapatkan keuntungan duniawiyah, tetapi juga mendapatkan keuntungan ukhrawiyah sekaligus. Ada banyak pintu yang dapat kita ketuk, yang dapat kita buka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Bisa lewat pintu birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, bisa lewat pintu sedekah, dan juga bisa lewat pintu seseorang di dalam aktivitas makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan bagaimana kita menuai keberkahan hidup lewat aktivitas makan dan minum ini. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup dari aktivitas makan dan minum ini. Yang pertama adalah hendaklah kita memastikan bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu hanyalah terdiri dari makanan dan minuman yang dihalalkan di dalam ajaran Islam. Oleh karenanya kita menutup diri dari barang-barang yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Barang-barang yang diharamkan dalam ajaran Islam itu sudah jelas, ya. Misalnya bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena disebutkan asma Allah, binatang yang tercekik, kemudian minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Itu diharamkan oleh ajaran Islam. Nah, ketika seseorang mengkonsumsi yang diharamkan ini, maka otomatis keberkahan hidup itu hilang darinya. Namun demikian, barang yang haram ini bisa saja dikonsumsi dengan catatan darurat. Darurat itu artinya bahwa ketika seseorang tidak memakan barang yang haram itu, maka dia akan terancam kehidupannya. Ya. Misalnya seseorang masuk hutan, ya, dia tersesat, tidak ada makanan yang halal. Nah, hanya ada misalnya ular misalnya, hanya itu saja, maka bismillah itu menjadi halal baginya. Tetapi dengan catatan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saja. Gitu. Ketika ada makanan yang halal, maka dia harus melepaskan makanan yang haram itu. Jadi ukurannya adalah nyawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah memakan dan meminum itu yang halal-halal saja, maka hendaklah diperhatikan yang kedua adalah cara mencarinya. Bahwa cara mencarinya itu juga dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam ajaran Islam. Misalnya seorang pedagang, dia memastikan bahwa usaha yang dilakukannya itu dalam rangka mendapatkan sesuatu yang halal, itu dengan cara yang halal pula. Dia tidak menipu misalnya kan, dia tidak mengurangi timbangan, dia tidak mengurangi takaran, ukuran dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang kedua hendaklah seseorang menjaga agar usaha yang dilakukannya itu
dalam rangka mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal pula. Nah, kalau yang dua itu sudah dia disiplin melakukannya, maka bisa saja keberkahan hidup itu hilang dari seseorang. Maka oleh karenanya hendaklah memperhatikan yang ketiga lagi. Apa yang ketiga itu? Bahwa seseorang di dalam mengkonsumsi makanan minuman yang halal itu selalu zikrullah dengan cara menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia tidak melakukan itu, maka tidak ada berkah dari apa yang dimakan dan minumnya itu. Alhamdulillah, saya yakin bahwa ini sudah menjadi kebiasaan kita. Cuman kadang-kadang ini hanya makan besar saja. Misalnya makan nasi saja. Tapi ketika seseorang misalnya memasukkan sebutir kacang ke mulutnya, itu jarang atau terlupakan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, dan bahkan juga kita disunahkan untuk berdoa, doa makan. Jadi doa makan ini bukan saja doa untuk anak TK, untuk anak SD, tapi ini doa segala usia, segala umur. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Luar biasa doa ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami bima razaqtana, apa yang Engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar. Oleh karena itu, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi yang ketiga, hendaklah seseorang selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dan kalau sudah selesai hendaklah dia memungkasinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Nah, kemudian yang keempat, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah seseorang menjaga adab-adab makan dan minum menurut ajaran Islam. Nah, pada masa ini adab-adab makan dan minum ini sudah mulai terkikis ya, sudah mulai ditinggalkan orang. Di antara adab makan dan minum itu misalnya seperti yang ditandaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis. Ya. Hendaklah seseorang itu duduk di dalam dia meminum sesuatu. La tasrabanna ahadan minkum qa'iman. Sahabat kemudian bertanya, kalau makan bagaimana ya Rasul? Ya makan juga seperti itu. Jadi sehingga setiap orang ketika dia mau makan dan minum itu hendaklah dalam keadaan duduk dan menghindari dia berdiri. Kecuali misalnya darurat, ya misalnya pesta walimah, ya kan ada makan minum di situ, sementara kursinya itu sudah penuh, dia tidak bisa duduk, apa boleh buat? Berdiri itu dibolehkan saja, tapi dalam keadaan darurat. Kalau sudah ada tempat duduk, maka hendaklah dia duduk. Ya, untuk meneruskan makan dan minumnya itu. Di antara adab yang lain misalnya hendaklah dia mengambil makanan itu dengan tangan kanan dan menyuapnya dengan tangan kanan. Rasulullah sering beliau makan dan minum itu bersama anak-anak. Ya, ada seorang anak yang mengambil makanan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah menangkap tangannya itu dan kemudian menyebut kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah seseorang hendaklah makan dan minum itu tidak berlebih-lebihan. Ya. Karena berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul musyrikin. Allah tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Nah, berlebihan ini bisa maknanya itu dua. Pertama, berlebihan dalam mengkonsumsinya. Yang kedua, berlebihan dalam menyiapkannya. Berlebihan dalam mengkonsumsi misalnya buka puasa itu luar biasa banyak makanan dan minumannya, sehingga ketika dia makan full tank ya, dia puaskan nafsunya, biasanya akan melemahkan semangat ibadat. Oleh karenanya kata Umar bin Khattab, makan dan minum yang berlebihan itu akan melemahkan semangat ibadat seseorang. Nah, kemudian berlebihan makna yang kedua adalah berlebihan dalam menyiapkannya. Biasanya kalau orang JJS ya, jalan-jalan sore di bulan Ramadan ini, maka apapun tuh mau dibeli ya, sehingga sesuatu yang tidak diinginkan pun dibeli, sehingga lalu kemudian ketika dia berbuka dia tidak mampu memakan itu, akhirnya terbuang sia-sia.
Inilah kemudian yang disebut dengan mubazir. Ya. Orang yang terlibat di dalam aktivitas mubazir itu adalah termasuk orang yang saudaranya setan. Dan kalau sudah aktivitas makan dan minum kita itu dicampuri setan, maka alamat bahwa hidup kita ini tidak berkah. Maka kesimpulannya, para pemirsa sekalian, di dalam kita membuka pintu keberkahan hidup lewat aktivitas dan makan dan minum ini, pastikan pertama barang yang kita makan dan minum itu hanyalah yang yang halal saja, cara mencarinya dengan cara yang halal pula. Yang ketiga, selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, memelihara adab makan dan minum menurut ajaran Islam. Dan yang kelima, tidak berlebih-lebihan. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu berkahnya lewat kita disiplin di dalam makan dan minum ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.